Ya, jadi kalau misalkan kita pelajari alam semesta ya, apapun itu ya, misalkan atau di sekitar kita, kita akan dapatkan banyak sekali apa namanya pelajaran-pelajaran yang sangat luar biasa ya. Mungkin Anda pernah mendengar algoritma koloni semut gitu ya, terus kemudian algoritma mungkin kemarin sudah saya ceritakan kayak komodo melipir, kemudian ada juga yang sekarang ya bagaimana dia mempelajari dari otak ya, bagaimana informasi itu nyampe dan sebagainya gitu ya. Itu juga dipelajari juga dan kemudian dijadikan salah satu apa namanya model ya, model untuk bagaimana algoritma ANN ini terbentuk ya seperti itu. Jadi pendahuluan di sini ini ada beberapa rujukan, nanti silahkan untuk dicari di belakang ada gitu ya. Jadi ANN itu atau dikatakan juga jaringan saraf tiruan atau JST merupakan sebuah himpunan algoritma yang bekerja seperti jejaring atau jaringan saraf otak manusia, di mana di situ neuron saling berhubungan satu dengan yang lainnya untuk bekerja untuk memproses informasi. Jadi di sini tujuan utama dari ANN itu adalah bagaimana menjadikan komputer itu memiliki kemampuan kognitif ya, seperti otak manusia, di mana pastinya otak manusia itu ya terdiri dari neuron-neuron yang mungkin ada yang mengatakan sampai 2 juta ya, 2 juta neuron di otak kita ini. Dan di mana di situ memiliki kemampuan problem solving dan juga dapat melakukan proses learning atau pembelajaran. Jadi setiap informasi yang dimasukkan ke dalam sistem ANN itu bukan malah ANN itu semakin ini ya, semakin kurang atau semakin apa namanya berkurang atau sebut saja buruk, tapi malah semakin meningkat ya kemampuannya. Karena ya dia ada proses namanya proses learning ya di situ. Nah, apa sebenarnya yang dilakukan oleh neural network ya? Jadi kalau misalkan kita coba perhatikan di atas nih ya, di atas. Jadi kita akan bisa melihat terkait dengan proses yang ada ya, proses yang ada di otak kita itu ya, seperti ini. Jadi ada simbol-simbol seperti ini, yang dimana ini coba di apa namanya dicoba digambarkan ya, seperti apa kalau misalkan digambarkan sebuah model-model gitu ya, model-model bagaimana yang lebih sederhana gitu ya. Jadi ada input, ada prosesnya, ada outputnya gitu ya. Jadi yang sebenarnya ini IPO juga ya, tapi bagaimana kedalaman proses yang tadi ya itu yang sangat apa namanya kita bisa mainkan ya. Jadi pada gambar di samping ya itu ada 3 input ya yang masuk ke dalam neuron. Sebut saja adalah X0 yang di atas ini, kemudian X1, X2. Kemudian setiap input tadi dikalikan dengan terlebih dahulu variabel yang disebut sebagai berat ya, bobot ya. Yaitu W0, W1 dan W2. Kemudian setelah itu ketiganya dijumlahkan. Dan pastinya ada suatu bobot tersendiri yaitu bias. Ada B ini, bias. Masing-masing akan berubah nilainya saat proses learning sampai model dihasilkan di mana AN ini tadi mendekati target output yang diinginkan. Nah, setelah itu ya tadi ya sudah saya singgung sedikit, jadi ditambahkan dengan bias. Ada pastinya ya kalau kita membuat suatu model pasti ada selisih. Selisih itulah yang kita dekati dengan bias. Harapan kita bias itu semakin kecil, semakin kecil berarti model kita semakin bagus. Kalau mau biasnya semakin besar berarti ya otomatis kemiripan modelnya jauh gitu ya. Makanya perlu ada tambahan bias yang besar. Nah, nilai bias ini tidak datang dari input layer, tapi bias itu seperti intercept ya, dalam persamaan linear. Jadi kalau kita membuat Y sama dengan AX, gitu, Y sama dengan AX ada tambah B, ya, B itu biasnya. Ya. Jadi ada suatu konstanta X0 gitu ya, di mana dia akan membuat sistem itu menjadi lebih bagus gitu ya. Nah, jadi intercept di yang B, Y sama dengan AX tambah B, gitu ya. Intercept di persamaan linear ditambahkan untuk mengatur agar hasil perhitungan itu lebih akurat. Tadi fungsi bias itu seperti itu. Nah, semakin kecil bias tadi seperti apa yang saya sampaikan kepada Anda semua, itu semakin bagus model yang kita kita buat, gitu ya, kita buat. Itu konsepnya ya, seperti itu. Terus kemudian setelah itu penjumlahan di atas dilakukan,
neuron ya, neuron itu akan dimasukkan ke dalam suatu fungsi namanya aktivasi ya, fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi ya saya kira mungkin sama Bu Imelda sudah jelaskan fungsi aktivasi seperti apa. Jadi aktivasi itu berfungsi untuk mengatur apakah neuron tersebut harus aktif atau tidak. Harus aktif atau tidak. Nah, nanti contohnya banyak ya, ada yang bentuknya hanya garis saja atau sigmoid ya, nanti yang sering kita gunakan sigmoid, terus kemudian bisa juga dengan apa namanya, misalkan apa ya, selain itu ya, ada yang bentuknya itu 01 gitu. Kalau apa namanya, kalau dia masuk dalam lebih kecil 0 dia apa, kalau dia masuk berarti 0, tapi kalau kalau dia keluar itu 0, kalau masuk dia 1 gitu. Ada juga yang seperti ini. Nanti kita coba ada beberapa contoh di belakang yang terkait dengan fungsi aktivasi ini. Nah, ini contoh ya, contoh fungsi aktivasi yaitu fx sama dengan x itu juga boleh. Jadi kita sederhana itu garis ya. Nah, seperti itulah ANN bekerja. Semua neuron saling terhubung satu sama lain dengan dalam menghasilkan output dari input yang diberikan. Nah, terkait dengan ANN itu strukturnya apa saja gitu ya, struktur apa saja, lapisan-lapisan yang ada itu apa saja. Di antaranya ada input layer, kemudian ini adalah lapisan yang membawa data masuk ke dalam sistem untuk kemudian diproses pada layer selanjutnya. Kemudian ada hidden layer, dan ini yang bisa kita kembangkan lebih banyak gitu. Hidden layer 1, 2, 3 sampai N juga boleh ya. Itu adalah lapisan antara input layer dan output layer di mana apa namanya, artificial neuron yang memiliki sekumpulan input ya, pembobot ya, W tadi, dan prosedur untuk menghasilkan output neuron melalui apa namanya, fungsi aktivasi. Jadi ada nanti yang di mana neuron itu akan aktif atau tidak, itu yang ngatur adalah fungsi aktivasi tadi. Ya. Kemudian berikutnya adalah output layer. Ini lapisan terakhir dari neuron yang di mana dia menghasilkan output system. Ya, output system. Nah, ini contoh apa namanya, dua layer neural network ini ya, dua layer neural network. Kemudian ada 4 hidden layer. Jadi 4 hidden itu hitungan ini kok agak ini ya, agak rancu ya. Rancu dengan yang samping. Kalau ini kan harusnya satu hidden. Satu ya, satu hidden. Satu ini ketutupan sama panah nih, jadi dikirain 4. Hati-hati menebak ya. Ini harusnya satu hidden layer, sorry. Ini satu hidden layer. Saya kira 4 tadi hitungnya 1, 2, 3, 4. Tapi kok dalam ini beda ini. Oke, ini kayaknya ketutup ya. Ini satu hidden layer. Kemudian yang berikutnya adalah ada 3 layer. Kemudian ada dikatakan bisa 3 layer network atau bisa juga dikatakan 2 hidden. Ya. Jadi ada sebutannya. Ini 1 hidden, ini 2 hidden. Oke, terus kemudian tipe-tipe neural network beserta arsitekturnya ada feed forward ya, feed forward neural network atau FFNN, mungkin kembang ya. FFNN itu apa? Ini neural network yang paling sederhana. Jadi ini lurus gitu ya, lurus artinya input, proses, output gitu. Jadi artinya forward ya, ke depan gitu ya. Jadi informasi masuk dari layer, input layer, menuju hidden layer sampai output layer dalam satu arah forward ya. Dan tidak melakukan proses cycle atau loop seperti ini ada juga RNN, Recurrent Neural Network. Ini juga ya cukup efektif juga supaya RNN itu untuk membantu kita juga untuk menyelesaikan, karena kalau misalkan dia jadi di cross check ya, kira-kira apa namanya, errornya itu bagus atau tidak. Kalau misalkan kurang ya dia akan balik lagi ke depan seperti itu. Nah, di FFNN ini ada 2 ya, ada single layer perceptron, kemudian ada juga multi layer perceptron. Nah, untuk single layernya itu adalah neural network yang paling sederhana, yang di mana dia hanya memiliki single layer output, kemudian input data ya masuk langsung ke dalam output neuron melalui serangkaian pembobotan. Kemudian penjumlahan untuk semua perkalian dot antara input variabel dengan berat ya, kemudian di tiap koneksi neuronnya. Kalau multi layer perceptron itu melibatkan banyak layer yang dimana saling terhubung dengan cara feed forward ya.
di mana tiap neuron pada layarnya terhubung dengan semua ya, neuron di layar selanjutnya. Ini saya kira banyak sekali implementasi multi-layer perseptron dengan menggunakan fungsi sigmoid ya, sebagai fungsi aktivasinya. Ini secara garis besar penjelasan single layer vectron itu yang pertama tadi sudah dibaca ya. Kemudian berikutnya, nah, perseptron tadi dapat di-training dengan cara sederhana memanfaatkan delta rule yang dimana akan menghitung error yang dihasilkan oleh output layer terhadap nilai sebenarnya yang selanjutnya digunakan untuk mengoreksi. Jadi ada perbaikan parameter, ada perbaikan parameter. Perbaikan parameter, jadi W dan B itu adalah nanti nilai awalnya ada, terus kemudian baru kemudian dilakukan proses. Dari situ nanti ada proses namanya update ya, update terkait dengan W dan B itu sendiri. Kemudian single layer perceptron itu hanya mampu digunakan untuk permasalahan bersifat linear ya, separable. Artinya batas-batas outputnya didefinisikan jelas dan hanya memiliki dua kemungkinan saja. Jadi kalau untuk biner ya, untuk biner itu cocok single layer perceptron ya. Tapi kalau kita sudah masuk ke bukan biner ya, berarti otomatis kita tidak ya boleh saja, tapi akurasinya pasti akan kurang gitu ya. Karena itu kita perlu ada multi layer ya, multi layer perceptron. Ini gambaran dari single layer perceptron. Jadi jejaring ya, jaringan dengan lapisan tunggal hanya memiliki satu lapisan ya, dengan bobot-bobot terhubung. Nah, jaringan ini hanya menerima input ya, kemudian secara langsung akan mengelolanya menjadi output tanpa harus melalui lapisan tersembunyi atau hidden-nya. Jadi pada gambar 4 di sini, gambar samping ya, menunjukkan jejaring saraf ya, dengan lapisan input dengan 3 neuron, X1, X2, X3 ini lapisan inputnya. Terus kemudian sedangkan pada lapisan outputnya memiliki 2 neuron, ya, Y1 dan Y2. Nah, kemudian neuron-neuron ini pada kedua lapisan ini saling berhubung. Besar hubungan antara dua neuron ditentukan oleh bobot yang bersesuaian. Ya. Jadi kalau X1 dengan Y1 ya berarti W11, kemudian X1 dengan Y2 itu berarti W12 dan seterusnya ya. Kalau X2 dengan Y1 berarti W21 gitu. Dan selanjutnya. Bentar. Ini banyak nyamuk juga ya di sini. Oke. Itu untuk single layer perceptron. Jadi di sini nilai, kemudian ada lapisan input, masuk lapisan input, langsung dia dikalikan dengan bobot, gitu, materi bobotnya, kemudian masuk ke lapisan output, nah baru kemudian nilai outputnya berapa. Ya. Jadi tidak melalui lapisan hidden-nya ya di sini. Nah, sedangkan untuk multi layer perceptron itu melibatkan banyak layer ya, banyak yang sangat berhubung dengan cara feed forward. Kemudian multi layer perceptron itu menggunakan namanya backpropagation dalam proses trainingnya, yang dimana pastinya akan menghitung ya gradien. Nah, kalau kemarin kita pelajari gradien descent ya, gradien descent dari fungsi loss-nya, fungsi loss yang berhubungan dengan berat ya tiap koneksi neuron dan juga akan meminimalisir ya, loss saat berat tadi berubah. Ya. Jadi kalau ada multi layer perceptron berarti akan menggunakan backpropagation, jadi akan balik ya, dicek kemudian diukur ya berat-beratnya berapa, apakah masih cocok atau tidak dan seterusnya. Nanti biasanya ada ini kalau kita kemarin belajar gradient descent kan, kalau misalkan ada suatu titik tertentu dia akan menuju ya suatu titik di mana dia optimal kan gitu ya. Kemarin belajar. Ini contohnya kalau misalkan kita punya output perceptron dan input. Ini gambaran umumnya. Tapi kalau gambaran secara detailnya terkait dengan multi layer perceptron bisa dilihat di gambar di samping ini. Bahwa di sini adalah jaringan dengan banyak lapisan di mana memiliki satu atau lebih lapisan yang terletak di antara lapisan input dan lapisan output, yang sering disebut sebagai hidden layer. Nah, jaringan dengan banyak lapisan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih sulit ya, daripada lapisan dengan lapisan tunggal, lapisan single layer. Dan tentunya dengan pembelajaran yang pastinya lebih rumit ya.
lebih rumit. Semakin Anda membangkitkan atau memasang hidden layer di situ semakin banyak, pastinya akan semakin pusing. Ya. Semakin lama proses yang dilakukan, tapi ya harapannya nilainya pasti akan akurasinya lebih bagus. Akurasinya lebih bagus. Itu konsepnya seperti itu. Tapi ya memang ada perlu saatnya kita melakukan optimalisasi terkait berapa banyak hidden layer yang kita gunakan. Kalau satu hidden layer sudah sangat cukup untuk kita gunakan, ya kenapa 2, kenapa 3 dan sebagainya, itu juga akan ada ukurannya, ya seperti itu. Itu terkait dengan ini adalah contoh-contohnya kalau misalnya ada nilai input, terus kemudian masuk ke lapisan inputnya ada 3 ya, X1, X2, X3, dan masing-masing dikalikan bobot masing-masing ya, bobot masing-masing. Seperti tadi akan muncul Z1 dan Z2 lapisan outputnya. Nah, lapisan output tadi itu dikasih bobot lagi, dikasih bobot lagi. Ini matrik bobot ke berapa ya boleh nanti kalau misalnya dijabarkan lagi bobot lagi karena saking banyaknya sehingga akan muncul Y1, Y2 dan sebagainya, kemudian akan muncul suatu parameter baru lagi misalkan N dan sebagainya, nanti akan dibikin. Makanya di sini dikatakan matrik bobot ke, bisa kedua, ketiga dan sebagainya. Jadi bisa dimainkan ya, bobotnya bisa lebih dari 1 ya. Seperti itu. Nah, itu yang pertama ya. FNN. Nah, sekarang berikutnya yang kedua adalah radial basis function atau RBF. Radial basis function network itu menggunakan radial base function sebagai fungsi aktivasinya, di mana di sini RBF mampu menyelesaikan permasalahan aproksimasi fungsi, kemudian time series, kalau ada time series ya, ada waktu ya, waktu antrian kayak gitu, itu cocok ya menggunakan RBF. Kemudian ada prediction, ya, time series prediction, kemudian klasifikasi, itu bisa juga pakai RBF, kemudian juga sistem kontrol. Ya. Kemudian di sini input X ya, ini menceritakan ini, input X digunakan untuk semua input RBF ya pada hidden layer, dan output networknya merupakan linear kombinasi dari semua output RBF pada hidden layer. Ya. Jadi semua outputnya, semua output dari neural ini, output J ini itu adalah kombinasi linear, kombinasi linear dari semua output RBF. Atau RBF ini kan outputnya, panah-panah ke samping ini kan output. Outputnya berarti merupakan kombinasi linear ya, dari semua output RBF dari layar. Jadi ini input ya, input masuk ke sini dikalikan dengan beratnya gitu ya, bobot. Terus kemudian dia menggunakan apa tadi RBF ya sebagai fungsi aktivasinya, kemudian dari situ akan muncul output dari RBF tadi, yang dimana output totalnya, output J-nya itu merupakan kombinasi linear dari semua output RBF tadi. Ya. Nah, fungsi dari RBF itu fungsi aktivasinya seperti ini. Ya, nanti di ini kira-kira apa nih? Apa nih lambang omega ya, omega X sama dengan sigma dari I dari 1 sampai N AI kali rho gitu, kali rho dikalikan dengan vektor ya, ini vektor matrik determinan matrik dari X min CI ya. Di mana di sini X adalah input ya, inputnya, kemudian ini AI ya, A-nya sebagai bobot, kemudian N-nya sebagai banyaknya neuron. Nah, pada hidden layer, dan C adalah center vektor pusat, center vektor neuron. Oke, seperti itu. Kemudian ada juga namanya CNN, convolutional neural network (CNN). Dan ini cukup, saya pernah membaca beberapa metode yang menggunakan CNN ini cukup efektif. Ya. Bahkan ada juga yang dia dimensi 1 ya. 1D CNN. 1D CNN. Kemudian ada juga yang 2 ya, dimensi 2 dari CNN itu ada ya. Ada yang mencoba mengembangkan lagi CNN ini. Nah, CNN itu apa? Yaitu dalam deep learning tergolong sebagai deep neural network ya, yang banyak digunakan untuk analisis citra. CNN merupakan versi regulation dari
multi-layer perceptron yang dimana dibangun oleh banyak convolution layar dan juga dengan dimini fungsi aktivasinya dengan kebanyakan ada ReLU. Ada ReLU. Jadi kalau misalnya ada input, ada konvolusinya, terus kemudian ada fitur map-nya, kemudian ada fungsi map-nya, ini subsampling dan sebagainya. Jadi ada sedikit ada dioptimalkan ya, ini dipindahkan ke nanti kita lihat ya beberapa matriknya seperti itu. Jadi misalkan kalau kita punya ini kira-kira didekati dengan fungsi ini gimana dan sebagainya, atau sebuah vektor juga seperti apa gitu ya, atau sebuah matrik ya seperti apa dan sebagainya. Jadi ada beberapa convolution yang kita lakukan di sini ya. Dan pastinya menggunakan ya fungsi aktivasi tadi yang dengan ReLU tadi ya. Kira-kira seperti apa ya. Dan semakin lama pastinya akan semakin ini. Dan pastinya di sini akan kita coba lihat nilainya yang paling optimal seperti apa. Nah, ini sebagai contohnya nih Anda lihat pergerakan dari tadi ya yang kita ceritakan terkait convolution-nya. Convolution-nya seperti apa. Di sini convolutional layer. Ini tadi kan disebut di depan kan convolutional layer. Banyak dibangun oleh banyak convolution layer dengan fungsi aktivasinya dengan ReLU ya. Jadi ini adalah pergerakan dari convolution yang tadi ya, seperti itu. Ya ini ya nilai-nilai yang output volumenya tadi ini bergerak juga seperti itu. Jadi di sini convolutional layer adalah kunci utama dari CNN, di mana input CNN-nya merupakan sekumpulan kernel. Kernel berupa matrik 2 dimensi berukuran kecil. Pada saat forward ya, tiap kernel menyusuri ya, input matriks ya, seperti gambar, sehingga menghasilkan activation map berukuran 2 ya, berukuran 2. Terus kemudian 2 dimensi untuk kernel tersebut. Ya, hasilnya network mempelajari kernel yang aktif ketika mendeteksi beberapa jenis fitur tertentu pada posisi spasial dalam inputnya. Jadi untuk pergerakan ini menghubungkan kemana dan sebagainya ini menggunakan tadi ReLU ya, dengan fungsi aktivasi ReLU. Ya, fungsi aktivasi ReLU. Itu terkait dengan CNN. Kemudian beberapa tipe-tipe neural network beserta arsitekturnya ada recurrent network, neural network, kemudian ada generatif ya, adversarial network, dan juga ada juga beberapa itu yang GRU ya, GRU ada juga GRU, terus kemudian beberapa yang lainnya lagi. Ini beberapa tipe neural network besar. Nah terkait dengan jenis aktivasinya, ya, misalnya ada fungsi identitas ya, identity, di mana fungsi ini akan mengembalikan ya, nilai yang sama pada input yang diberikan. Di mana disebut fx ini sebagai fungsi identitas untuk semua nilai x minta hingga sampai dengan berlaku bahwa fx sama dengan x. Nah, ini salah satu contoh jenis aktivasinya. Terus kemudian ada juga binary step ya, binary step itu fungsi yang dimana mengembalikan input jika x-nya lebih besar 0 dan akan mengembalikan inputnya ke 0 jika inputnya x lebih kecil 0. Jadi ini akan mengembalikan nilainya 1 jika inputnya x-nya lebih besar 0 dan akan mengembalikan nilai 0 untuk input x lebih kecil 0. Sehingga fx itu hanya memiliki output 0 dan 1. Ya, 0 dan 1. Jadi biner ya, seperti itu. Binary step namanya. Nah, kurvanya seperti ini. Ya. Jadi ini kalau dia itu lebih kecil 0, dia nilainya 0. Tapi begitu 1, ya nilainya 1. Ya, seperti itu. Itu binary step. Ada juga sigmoid ya. Sigmoid itu fungsi logistik ya, fungsi logistik. Nah, sigmoid function itu dikenal dengan istilah logistik ya, logistik function. Yang dimana akan menghasilkan nilai rentang juga 0 sampai 1 yang dimana dirumuskan dengan fungsi ini fx atau sigma ya, sigma x. Jadi kalau ada sigma itu berarti notasi. Kalau sigma z berarti 1 dari 1 plus e pangkat min z gitu ya. Kalau sigma y ya berarti 1 dibagi 1 tambah x min x e pangkat 1 dibagi 1 tambah e pangkat min y.
Pada mulanya di sini fungsi stimulus tumbuh dengan secara eksponensial, ya, secara eksponensial naik gitu ya. Terus kemudian setelah terjadi saturasi ya, dan pertumbuhannya melambat sehingga menjadi linear, ya. Linear dan pertumbuhannya berhenti. Sebenarnya tidak berhenti sih ya, dia apa namanya akan mendekati nilai satu sehingga ya apa namanya bukan berhenti tapi dia akan mendekati terus gitu, mendekati satu. Apakah dia bersentuhan dengan satu? Tidak. Narkoba seperti ini. ReLU yang tadi saya katakan ya, Rectified Linear Unit ReLU itu adalah memiliki kelebihan dalam network yang diinisiasi secara random. Hanya 50% dari hidden layer yang akan diaktifasi, di mana fungsi ReLU dirumuskan sebagai berikut bahwa fx-nya akan sama dengan maksimum 0,x ya. Jadi nilainya akan fungsinya seperti ini. Jadi fx akan bernilai 0 jika x-nya lebih kecil sama dengan 0 dan akan bernilai x untuk x-nya lebih besar 0. Ya. Jadi pada saat dia 0, ya dia nilai 0. Gitu. Lebih kecil 0 ya. Lebih kecil 0 kan 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Tapi begitu dia lebih besar dari 0, dia linear ke atas. Ya. Dia linear ke atas. Ya. Saya terus terang nggak kepikiran juga kenapa orang kepikiran seperti ini ya. Tapi ya apa namanya ReLU itu sering digunakan ya, untuk aktivasi dan sebagainya. Oke, berikutnya adalah Leki ya, Leki ReLU, ya, Leki ReLU. Itu ada ReLU yang diperbolehkan sedikit ya, membolehkan sedikit nilai gradien positif saat unit tidak aktif ya. Leki ReLU itu dirumuskan sebagai berikut bahwa fx akan bernilai x untuk x-nya lebih besar 0 dan akan bernilai 0,01 x ya. Selain itu ya. Jadi untuk X-nya lebih kecil sama dengan 0, maka Leki ReLU-nya itu akan menghasilkan 1% besar nilai dari X-nya. Jadi 0,01, ya ini bisa dimainkan. Mau menghasilkan 2% juga boleh, 3% juga boleh. Ada tergantung terkait dengan seberapa efektifkah ya yang kita bisa mainkan. Atau menghasilkan model yang optimal seperti apa. Nah, kurvanya seperti ini, jadi linear, terus kemudian dia agak miring ya, gradiennya agak miring ya, atau grade-nya jadi 1%, 1% seperti apa? Itu adalah Leki ReLU. Ada juga softmax, ya. Softmax function itu disebut juga sebagai softmax regresi. Itu adalah bentuk dari logistik regresi. Jadi kenapa kita belajar logistik regresi seperti dulu lagi? Itu adalah dipakai juga ya untuk model-model. Jadi kalau logistik regression sudah cukup efektif ya, kalau misalkan dia sebagai fungsi aktivasi gimana? Apa cukup efektif juga atau tidak? Yang dimana input value-nya dinormalisasi ke dalam probabilitas. Ya. Fungsi probabilitas dirumuskan sebagai berikut bahwa Fix itu ada vektor adalah E pangkat XI sigma J dari 1 sampai J besar, E pangkat XJ, di mana I itu bergerak dari 1 sampai J. Jadi fungsinya seperti ini. Ya. Probabilitasnya antara 0 1 kan probabilitasnya. Jadi dia bergeraknya seperti ini. Oke. Softmax. Dan beberapa fungsi-fungsi lain. Nah, di kasus kita sekarang, kita akan belajar ya terkait dengan apa mungkin menyusun kira-kira ini ada contohnya. Jadi problem kita itu ada data image ya, itu membedakan antara kucing dan non kucing, gambar kucing dan kucing. Jadi mana di sini ketahui data image-nya berukuran 64 pixel dikalikan 64 pixel, di mana menggunakan channel RGB ya, red, green, blue ya. Di mana training datanya ada sekitar 209 image, kemudian testing datanya sekitar 50 image ya, 50 image. Ini fungsi apa namanya sumbernya dari sini, nanti silahkan kalau misalkan Anda mempunyai waktu untuk mendownloadnya ya silahkan. Terus kemudian atau mungkin kita coba lihat ya, sebentar, saya coba. Sekarang kalau saya geser ini bentuknya apa? Tampilannya apa? Halo? Jupiter, Pak. Kenapa? Jupiter. Oh, Jupiter ya sekarang. Oh, ini datasetnya memang bentuknya H5. H5 itu memang apa?
ada bisa juga ya membuat dataset yang H5. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak masalah. Saya kira datanya tadi ini, datanya apa namanya CSV, enggak ya, datanya H5. Oke. Oke, seperti itu. Jadi source-nya dari sini Anda bisa ini, ya seperti gambarnya seperti ini. Misalkan ini ada apa namanya 64 piksel ya, 60 kali 60, 64 ya. 64 piksel, 64 piksel. Terus kemudian ini adalah gambar-gambarnya. Ini juga sama, 64 juga. Ya. Terus kemudian ya kira-kira kita coba tebak ya dengan gambar seperti ini, kira-kira seperti apa. Ini juga bisa misalkan kita seperti yang kemarin saya sampaikan itu. Jadi Anda bisa mainkan juga kalau misalkan kita berada di suatu kondisi malam hari gitu ya, atau siang hari juga malam hari kayaknya mungkin ya pas ya. Terus kemudian kita mempunyai foto beberapa spot gitu ya di lalu lintas gitu ya yang traffic light gitu ya. Traffic light gitu, terus kemudian kita kan bisa melihat kalau malam hari pastinya banyak sekali lampu yang nyala gitu ya. Nah, kira-kira dari foto-foto itu, kira-kira mana lampu merah sebenarnya, mana lampu kuning sebenarnya, mana lampu hijau sebenarnya. Gitu. Itu juga bisa ya, diukur seperti itu. Sehingga pengembangannya seperti apa? Ya, mungkin Anda pernah lihat film ya, film yang dimana dia pakai kacamata, mungkin Terminator gitu ya, di mana dia bisa ini, bisa melihat ya kira-kira ini objek yang sebenarnya ini yang saya tembak harusnya ini gitu. Misalkan contoh gitu. Itu juga bisa ya. Jadi artinya memang pengembangannya mirip-mirip dengan itulah ya, mencoba untuk ya memainkan ya data image tadi, coba dikalkulasi ya, nanti di reshape lagi, kira-kira menjadi vektor-vektor sehingga bisa kita lakukan pengolahan datanya di situ ya, seperti itu. Jadi artinya kan pastinya untuk masing-masing gambarnya mempunyai vektor ya, RGB yang berbeda-beda ya, RGB yang berbeda-beda. Birunya berapa, red-nya warna merah unsur red, kemudian green-nya, hijaunya dan birunya seperti apa. Oke. Nah, data yang kita punya ya untuk training tadi kan 209 ya, 209. Ini training exact-nya ini 209. 64 ini adalah ukuran pikselnya. Kemudian 3 ini RGB-nya tadi. Ya, RGB-nya tadi. Nah, untuk training Y-shape-nya itu adalah ada 1 ya, 1 0, 1 0. Nilainya 1 dan 0. 1 bentuknya 1 gitu ya, 1 dia nilainya 1 atau 0 gitu ya. Kalau 1 berarti kucing, kalau 0 berarti dia enggak kucing gitu ya. Terus kemudian ada 209 ya, 209 sesuai dengan ukuran dari X-nya. Jadi artinya X-nya bla kemudian Y-nya 1 berarti yang bla bla tadi adalah menggambarkan bahwa itu adalah kedudukan vektor dari gambar itu bahwa itu gambar kucing gitu. Ini kalau dengan bla bla 0 berarti itu menggambarkan berarti dia tidak kucing ya, seperti itu. Untuk tes X-nya yang mirip ya, kita menggunakan 50 gambar, ukurannya adalah 64 kali 64 ya. Kemudian ini 3. Ini posisinya benar ini slide ya, betul? Ini PPT betul? Halo? Betul, Pak. Betul, Oh, betul betul. ya. Oke. Kemudian di resave ya, resave jadi bentuknya vektor. Vektor ukurannya adalah 12288. Jadi menjadi vektor array gitu ya, vektor ke samping gitu. Jadi yang tadi X-nya menjadi vektor-vektor seperti ini trainingnya ya, 17, 31, 56 dan sebagainya itu menjadi 12288, 12.000 ya, 12.288 kali ya pastinya banyaknya dari training kita 209. Kemudian yang Y-nya juga sama ya, 1 tetap ya 209. Kemudian ini kan datanya ya, berarti bukan kucing, bukan kucing, bukan kucing gitu seperti itu. Kemudian untuk tesnya ya, tesnya itu sama ya, kita resave juga menjadi 12.288. Kemudian ukuran dari sampel kita atau training ya, tes sampel kita adalah 50. Kemudian ini juga sama untuk tes Y-nya kita resave juga 1 itu 0 10 maksudnya, terus kemudian 50 ukurannya. Jadi training X-nya itu kalau misalnya kita coba sampaikan seperti ini. Ini kan gambaran dari vektor-vektor dari RGB itu seperti ini. Ya, dari RGB seperti ini. Biasanya maksimalnya adalah
255. Nanti kalau Anda belajar RGB akan paham ya terkait vektor-vektor seperti ini. Dan training Y-nya seperti yang saya berikan tadi kepada Anda semua. Nah, terkait dengan apa yang kita lakukan nanti, apa yang kita lakukan lagi, kita melakukan seperti ini. Jadi kita akan memodelkan ya, struktur modelnya seperti apa nih modelnya. Struktur modelnya di mana ada inputan ya X0, X1, X1 12.286 sampai 12.287. Loh Pak, tadi 88 kan? X0 tadi. X0 ini dihitung juga ya. Seperti ini, di mana di masing-masing mempunyai berat W0, W1 sampai W12.287. Ya. Kemudian dikalikan ya dengan X tadi X0, W0, X1 kali W1, X12.286 dikalikan dengan bobotnya juga dan sebagainya, ditambah dengan bias, kemudian kita punya aktivasinya itu menggunakan tau, bukan tau, sigma ya, sigmoid. Nah, misalkan ya, didapat itu datanya itu 0,83. 0,83. Nah, tadi nilai dari kalau dia kucing itu kan pasti nilainya ada dua ya, kemungkinan ada dua. Nah, ini kita coba mainkan kalau datanya dari 0 sampai 1, berarti kita batas saja setengah gitu. 0,05 sampai 0 berarti dia itu adalah tidak kucing. Kalau misalkan 0,5 sampai 1 dia kucing. Nilainya kebetulan outputnya itu adalah 0,83. Di mana 0,83 itu lebih besar dari 0,5 sehingga dia diprediksi sebagai kucing ya seperti itu. Kemudian sesudah itu kita akan melakukan inisialisasi parameter. Parameter yang kita masukkan adalah nilai beratnya. W0, W1, W ini ya. Ini semua W itu, bobot itu, W transpose ini adalah nilai yang kita masukkan. Nilai B-nya juga sama. Nah, X itu adalah variabel yang berpengaruh, yang input juga gitu, tapi istilahnya yang akan kita coba inisialisasi parameternya adalah W dan B. Kemudian habis itu kita lakukan iterasi menghitung current loss. Ya. Current loss itu harapan kita semakin kecil dia. Semakin kecil artinya errornya kita kecilkan. Itu proses forward propagation. Artinya dia dari input proses output. Ya, kita hitung nilai dari yang kita masukkan dengan nilai yang keluar tadi, kita hitung selisihnya. Kalau loss-nya itu kecil, ya berarti aman, berarti oke lah, ya. Tapi kalau enggak, ya berarti ada proses lagi, ya. Bagaimana untuk mencoba melakukan forward yang lebih baik lagi. Kemudian mengkalkulasi current gradient. Current gradient itu adalah backward propagation. Jadi berangkat dari nilai yang kita dapat, terus kemudian dia mundur ke depan, kemudian diuraikan ke X0, X1, X 12.287 ini. Nah, ini namanya current gradient, namanya mengkalkulasi gradient. Ya. Itu proses dari backward ya. Nanti ada fungsinya seperti apa nanti kita lihat. Nah, habis itu sesudah kita lakukan kalkulasi ya current loss dan juga current gradient ini, nah ini kita akan lakukan namanya update parameter. Nah, kalau update parameter hubungannya dengan gradient descent ya, yang kemarin kita pelajari. Jadi apa yang kita pelajari itu ya dipakai lagi gitu ya, bukan kemudian disimpan di lembar tertutup kemudian kita nggak bisa apa-apa. Itu proses terkait dengan cara secara simple neural network seperti itu. Nah, kita coba uraikan satu persatu. Yang pertama adalah kita melakukan forward propagation, di mana di sini kita akan diberikan ya ini input fitur X, kemudian kita akan mengkalkulasi A, ya, dengan rumus bahwa A itu adalah sigmoid dari Z. Z itu apa? W transpose X ditambah dengan B. Ya. Sigmoid W transpose X ditambah B, di mana di sini kita akan dapatkan A-nya itu ya A1 gitu, A2 dan sampai AM gitu. Ini adalah yang kita dapatkan gitu. Nilai yang kita dapatkan.
kalkulasi dan sebagainya nanti kita hitung dan berbagai akhirnya mungkin nanti dihitung ya akan dapat 0,83 maksudnya gitu ya. Tapi kita dapatkan A-nya vektor A itu dengan menggunakan fungsi aktivasi function tadi kita masukkan nilai-nilai dari W transpose ya bobotnya dikalikan dengan XI ditambah dengan B kemudian dimasukkan ke sigmoid. Nah hasilnya itu kayak gini A pangkat 1 A1 A2 dan sampai AN. Kemudian ada proses nanti back propagation. Nah, di sini kita akan menghitung nilai dari fungsi cos-nya, fungsi cos. Ya, karena tadi fungsinya itu nilainya yang kita berikan itu W dan B, maka dia fungsinya dalam bentuk W dan B. Ya, W dan B. Kalau kita menghitung terkait dengan gradien dari J, ya, dari J, pastinya kita akan menghitung ya, kalau namanya gradien itu kan kalau fungsinya itu fungsi dari W dan B, maka kita punya apa namanya turunan parsial, turunan parsial dari W dan turunan parsial dari B-nya, gitu ya. Jadi kalau kita bekerja di fungsi satu mubah, ya punya satu gradien saja ya terhadap X atau terhadap Y, kalau misalkan berbalik ya X fungsi dari Y atau Y fungsi dari X, misalkan gitu ya. Tapi kalau misalkan kita punya fungsi dua mubah di mana dia tergantung oleh nilai dari W dan B-nya, pastinya kita punya apa namanya gradien terhadap W dan juga gradien terhadap B-nya. Jadi kita menghitung gradien dari J-nya itu sendiri. Terhadap W seperti apa, terhadap B seperti apa. Jadi kalau kita turunkan terhadap W hasilnya seperti ini. 1/M dikalikan dengan X dikalikan dengan A min Y ditranspuskan. Kalau diturunkan terhadap B, terhadap biasnya itu 1/M sigma I dari 1 sampai M AI dikurang YI. AI itu kan apa hasil ya? Kan kalau forward itu kan hasilnya, hasil dari pengolahan input proses output tadi. Ya. Jadi kalau kita ingin tahu berapa biasnya, biasnya yang ini ya pastinya dikurangi dengan YI, dikurangi dengan YI. Nah, hasilnya tadi dikurangi dengan ya prediksinya, ya. Prediksinya seperti apa. Oke, seperti itu back propagation. Langkah berikutnya adalah menggunakan ya tadi ya optimalisasi ya mengupdate dari beratnya. Jadi tadi sesudah kita dapatkan nilai dari apa namanya backward ya propagation-nya, propagation kan kita dapatkan gradien dari W J terhadap W dan juga J terhadap B. Nah kita update bobotnya. Bobot yang baru itu adalah bobot yang awal dikurangi dengan alfa kali GJ dibagi DW. Nah kira-kira alfa ini apa? Ada yang tahu nggak kira-kira alfa ini apa? Alfa ini apa? Ada yang tahu nggak? Alfa ini apa? Ada yang tahu nggak? Alfa ini apa? Enggak tahu, Pak. Nggak tahu. Anda pernah mendengar ini? Apa nih? Tulisan saya jadi jelek. Oh, learning rate ya, Pak? Good. Ya, learning rate itu. Learning rate itu. Ya, learning rate itu ide fungsinya jadi untuk sebagai pengali untuk dikalikan dengan gradien tadi, harapan kita W berat yang baru itu lebih bagus dibandingkan W yang lama gitu ya. Ini juga sama. Jadi kalau kemarin kita belajar ini ya, belajar terkait dengan gradien descent itu kan kita harus mencari kan titik-titik tertentu di mana dengan gradien itu kita akan melihat bahwa pergerakan dari titik tadi akan menuju ke yang optimal, gitu ya, bergeraknya ke optimal. Makanya dikalikan dengan turunan parsialnya, ya, terus kemudian apa namanya hasilnya itu diupdate. Jadi ini yang kalau kita belajar machine learning, ini alpha itu disebut sebagai learning rate. Jadi kalau learning rate itu fungsinya adalah mengalihkan tadi itu untuk mendapatkan bobot baru atau gradien baru atau apa namanya
yang kita inisiasi. Jadi variabel independennya. Independennya seperti apa? Oke, semoga paham ya. Kemudian berikutnya kita melakukan prediksi ya. Jadi kita update nilai dari W dan B-nya. Kemudian kita hitung ya nilai dari input dari testing datanya. Testing datanya. Nah, untuk klasifikasi masalah klasifikasi ya. Ini masalah terkait dengan apakah dia kucing atau tidak kucing, maka kita akan convert ya, kita convert kalau 0 itu ya nilainya itu jika nilainya itu lebih kecil ya, kecil sama dengan 0,5. Kalau 1 atau dia diprediksi sebagai kucing itu jika outputnya itu lebih besar dari 0,5 ya. Jadi makanya kalau misalkan kita lakukan apa namanya kita coba running di sini, kalau misal nilainya 0,83 itu berarti otomatis dia akan kita prediksi sebagai kucing ya, sebagai kucing. Kalau nilainya misalkan kita olah terus kemudian kita dapatkan 0,25 ya misalkan, itu berarti kita bilang bahwa dia itu tidak kucing ya. Jadi convert dari output tadi ya, seperti itu. Oke, itu. Nah, kita akan masuk ke programnya. Atau ada yang ditanyakan dulu sebelum kita kita masuk ke program. Silahkan kalau ada yang tanya. Ini beberapa literatur yang tadi sempat ya disampaikan. Silahkan nanti kalau jadi Anda belajar harus Anda update ya, Anda update sendiri dan sebagainya pengalaman deep learning. Kemudian di sini ada neural network untuk beginner ya, kemudian ada penjelasan terkait neural network, kemudian aturan dari bias di neural network, kemudian ada artificial ANN ya, dan sebagainya. Nanti silahkan Anda baca-baca. Harapan saya semakin Anda baca, semakin Anda mengerti. Ya, seperti itu. Ada yang tanyakan, silahkan. Kalau enggak, kita lanjutkan. Ya. Lanjutkan ke programnya. Jadi program itu nanti menjelaskan ini semua yang kita lakukan. Jadi prosesnya diingat-ingat kembali bahwa ada struktur dari modelnya, kemudian menginisiasi ya, inisiasi ke parameter-parameternya, kemudian melakukan iterasi untuk menemukan atau menghitung current loss itu dengan forward propagation. Ya. Jadi input, proses output, kemudian mengkalkulasi current gradient ya, gradient dengan rumus yang tadi ya, dengan menghitung terkait dengan gradiennya, dg per dw dan dg per db ya, db. Kemudian kita update parameternya dengan konsep gradient descent dengan dikalikan dengan learning rates ya. Terus kemudian kita kita prediksi hasilnya. Itu konsep kerja ya, konsep kerja dari neural network ANN. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ke program ya. Jadi kalau kita lihat, saya ambil dari sini, dari HTTPS ini, towarddataScience.com, bagaimana membangun sebuah neural network yang simpel menggunakan NumPy. Ya, yang akan kita diskusikan atau yang kita bahas, input terkait library apa yang kita coba input kita pakai, kemudian ada data preparasi dengan processing maupun standarisasi dari datanya, kemudian kita gunakan model dari neural network, ya, fungsi aktivasinya apa yang kita gunakan, kemudian menginisiasi dari parameternya, kemudian ada forward dan backward propagation yang tadi ya, untuk menemukan current loss sama current gradientnya, kemudian kita optimalisasi, kita lakukan prediksi, kemudian kita finalkan ya, model kita seperti apa. Jadi langkah pertama adalah import ya, import terkait library-nya. Ini udah kelihatan terkait network Jupyter network-nya udah. Jupyter notebook-nya udah kelihatan? Atau belum? Udah, Pak. Masih slide-nya gitu. Udah, Pak. Ya, udah ya, oke. Jadi kita import beberapa library yang dibutuhkan di sini.
ada import NumPy untuk operasi-operasinya nanti, kemudian ada matplotlib untuk plotting ya, untuk plot, terus kemudian dan persamaan matematik, beberapa matematik, kemudian ada import H5PY ini untuk apa? Untuk loading ya, loading dataset yang kebetulan bentuknya adalah H5 ya, H5 file. Nah, masuk ke data preparation-nya, jadi sumber datanya dari sini. Dataset dari himpunan image dari yang sudah terlabel ya, label apakah dia kucing dan non kucing. Kemudian ya datanya disimpan di dalam file bla 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 H5. Oke, kemudian definisikan untuk loading terkait datasetnya. Jadi di sini sudah dibagi-bagi ya, sudah dibagi-bagi. Ada training datasetnya, ya, kemudian ada training X-nya, ada training Y-nya, kemudian ada tes datasetnya juga ada, kemudian tes X, tes Y, kemudian kelasnya, list dari kelasnya, apa namanya, kucing dan kucing tadi. Kemudian ada training dari Y-nya, testing dari Y-nya. Kemudian di sini ya beberapa ya. Jadi ini ada training X, training Y, tes X, tes Y, dan kelasnya. Kelasnya apa? Kemudian sesudah itu kita lakukan loading ya, loading dataset dan checking ya, checking. Yang kita loadingkan, kita load adalah 209 data training image ya. Kemudian masing-masing image itu mempunyai ukuran 64 pixel dan tinggi dan juga panjang dan lebarnya adalah 64 pixel. Kemudian data testingnya ada 50 dataset image juga ya. Kita coba cek ya di sini. Jadi kalau dicek masuk di sini ya. Ini ada masuk kan, berarti 209 atau kita coba ini masuk ke data processing ya. Processing di sini ada kita cek ya dimensi dari ukuran datanya ya, M trainingnya, jumlah M-nya, M training berarti jumlah trainingnya, jumlah tesnya, kemudian number pixelnya, ya, ukuran pixelnya, kemudian kita lakukan apa namanya reshape dari dataset, jadi kita coba sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Di sini dikatakan apa namanya berat ya, bukan berat ya, tinggi kali lebar kali channelnya, 0,1. Jadi bentuknya satu dimensi gitu maksudnya. Kemudian distandarisasi dari datanya, karena ukurannya kan tadi beragam ya. Paling besar adalah 255. Jadi perlu kita coba sesuaikan juga terkait itu juga. Nanti kita normalisasi dibagi dengan panjang maksimal ya, 255. Jadi yang pertama kita coba cek dulu. Jadi kalau cek data itu perlu ya, cek data itu perlu dan tidak kita lakukan di awal saja, tapi begitu kita proses kita cek lagi. Kita proses cek lagi. Itu memang sebetulnya aturannya seperti itu. Jangan sampai misalkan ada miss gitu ya, begitu kita running kita asik aja mainnya, tetapi begitu kita coba lihat terakhirnya menjadi error gitu. Kenapa? Ya, ada beberapa miss yang kadang-kadang dengan adanya transformasi data dan sebagainya itu bisa membuat data itu hilang. Ya. Saya pernah mengalami beberapa seperti itu. Jadi perlu kita coba cek ya untuk setiap apa namanya proses yang kita lakukan. Jadi di sini kita coba cek datasetnya, trainingnya, kemudian training X, training Y, tes X dan tes Y. Di sini kita lihat training X-nya sesuai dengan apa yang tadi disampaikan di slide juga ya. Itu ukuran dari jumlah datanya ada 209. Ukuran pixelnya adalah 64 kali 64, kemudian ini adalah RGB-nya 3 ya. Terus kemudian training Y-shape-nya juga di sini ada 1 tadi 01 masih ingat ya. Ukurannya 209, untuk tes X-nya itu 50. Jadi sampelnya kan kita gunakan 50 dataset kan, betul ya. 50 ukurannya 64 kali 64, kemudian 3 ini pixelnya apa bukan pixel RGB-nya. Kemudian untuk tes Y-nya itu kita punya 1,50 ya, 50 dataset. 1 itu adalah 0 atau 1. Kemudian kita juga perlu cek ya terkait dengan training X-nya. X-nya seperti apa gitu. Bentuknya adalah array seperti ini 17, 31, 56. Jadi kalau kita masukkan sebuah apa ya, kita ambil misalkan sebut saja
gambar gitu ya, gambar itu saja sebuah mangkok atau sebuah gelas kayak gitu ya. Kalau kita coba lihat ya ukuran dari data itu biasanya bentuknya seperti ini ya. Nanti kalau ini ya kapan-kapan nanti kita coba saya tunjukkan beberapa contoh. Kalau misalkan kita ambil sebuah apa namanya sebuah picture gitu ya. Kira-kira kalau misalkan kita coba ambil datanya itu bentuknya kayak gimana? Dibaca oleh komputer itu seperti ini. Jadi bentuknya array seperti ini. Kemudian training Y-nya yang tadi saya sampaikan seperti ini juga. Training berarti ada 209 ya. Oh, Pak, saya nggak percaya, hitung aja. Ini dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ukurannya anu ya, tidak apa simetri ya. Jadi nggak apa-apa. Ini ada 209. Ini 209. Ini juga 209 tuh ya Anda bentuknya ini ya, ini panjang banget ya. Ini sekali seperti ini. Ini kalau kita lihat, ini kan ada 1.900-an ya, 230 ada, 255 seingat saya, paling besar. Ukuran paling untuk RGB itu seperti itu. Ya, seperti itu. Terus kemudian kita coba visualisasi ya, image-nya. Misalkan ini kita coba lihat ya, kira-kira ada indeksnya 7 ya, di indeks 7. Kita coba ini, indeks 7 itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kok bukan cat ya, tapi ini gambar, oh ini mungkin random ya, random. Jadi kita coba cari ya indeksnya, indeks dari 7, indeks 7. Kemudian kita coba plot ya, image-nya seperti apa. Terus kemudian di situ kita akan coba dapatkan bahwa gambarnya seperti ini. Ya, gambarnya seperti ini. Nah, kira-kira indeks 7 ini apa nih bentuknya nih? Apakah kucing atau tidak? Ya, ya mungkin Anda bisa lakukan tebak-tebakan ya, seperti itu. Kemudian kita coba reshape ya, reshape terkait datasetnya. Tadi ya, height-nya 64 kali 64 kali channelnya. Channelnya berapa? Tadi 3 ya. Jadi kita akan dapatkan terkait training X-nya, kita reshape tadi. Kemudian training X-nya kita reshape juga. Sehingga di sini akan kita dapatkan untuk hasil dari yang terbaru ya, X-nya tadi itu jadi 12.288, banyaknya image itu ada 209. Kemudian untuk training Y-nya juga sama ya, 01 nilainya 209, kemudian untuk tesnya itu ada 50, jadi 12.288 50, kemudian untuk tes Y-nya itu ya 50 juga ya, seperti itu. Kemudian tadi ada langkah berikutnya adalah setelah di reshape juga ada standarisasi. Standarisasi data atau normalisasi data. Jadi dibagi dengan nilai maksimumnya. Di sini dikatakan ini adalah maksimum nilai dari pixel channel-nya. Pixel channel-nya itu 255 sehingga training X itu akan menjadi training X dibagi dengan 255. Tes X-nya juga sama, tes X-nya dibagi dengan 255. Jadi kita coba normalisasi nilainya antara 0 sampai 1 ya. Nilai dari matrik tadi ya, nilai matrik ini kita normalisasi ya, normalisasi terus kemudian nilainya itu antara 0 sampai 1. Nah, itu untuk preprocessing data ya. Jadi processing data kita sudah lakukan penyesuaian ya terkait dengan supaya data tadi bisa dimasukkan ke algoritma yang kita akan bangun. Di sini yang ketiga adalah neural network ya. Di sini ini ada yang ya seperti apa yang disampaikan di slide tadi. Yang pertama adalah kita definisikan terkait dengan struktur dari modelnya. Seperti misalkan jumlah dari parameter inputnya, jumlah dari outputnya dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kita inisiasi dari parameter modelnya, yaitu bobot dan bias ya, W dan B ya, W dan bias. Kemudian habis itu kita loop ya, kita iterasikan, menghitung current loss, menghitung current gradient dan juga mengupdate ya parameter dengan prinsip gradient descent. Ya. Jadi forward propagation, backward propagation, kemudian ada gradient descent.
Ini sudah ada di sini, jadi kita definisikan aktivasi dari fungsinya, sigmoid dari Z, ya, sigma Z itu adalah seper dari seper dari 1 dibagi 1 ditambah E pangkat min Z. Ya. 1 ditambah E pangkat min Z. Ya kan tadi di situ didefinisikan seperti itu. Betul nggak? Apa tadi? Ini kan. Z itu apa? Mengingatkan kembali aja. Sebenarnya di slide ada ya. 1 ditambah dengan E pangkat min Z. Ya. Rumusnya gini. Jadi kalau kita melakukan sigmoid ya seperti ini. Ya. Bentar ya. Oke. Kemudian kita definisikan, kita inisiasi parameternya. Ya. Ada W dan juga ada B-nya. Ada B-nya. Jadi ini adalah random dari dimensi. Kemudian dikalikan dengan 0,01 untuk bobotnya. Kemudian kita terkait dengan berat dan biasanya ya kita lakukan langkah kedua ini. Jadi menginisiasi terkait dengan parameter modelnya. Kemudian berikutnya setelah itu kita lakukan tadi ya forward dan juga back propagation. Backward propagation. Di sini ada propagate itu WBXY, ya, di mana M-nya itu kita definisikan sebagai ukuran dari X-nya, dimensi 1 ya. Terus kemudian A-nya itu adalah sigmoid. Masih ingat nggak? A itu adalah sigmoid dari W transpose, W transpose kali X dot ya, dot W transpose. Jadi tulisan W transpose itu kayak gini. Jadi kalau Anda masih ingat tadi yang kita lakukan di depan, bentar, ini berarti rumusnya apa? Berarti A itu ya, A itu adalah sigmoid. A itu adalah sigmoid. Sigmoid itu berarti ini ya, ini. Kemudian apa? W transpose, gitu. W transpose dikalikan dengan X ditambah dengan bias, tambah dengan bias. Di depan seperti itu ya di slide ya. Oke. Terus kemudian kita definisikan fungsi cos-nya yang tadi ya, panjang lebar. Mungkin saya tunjukkan sajalah daripada bingung ya. Di mana tadi? Oh, bagian belakang ya. Nah, ini kan sama ya dengan ini. Ini forward propagation-nya sigma gitu. Sigma sama dengan WT X ditambah B gitu ya. Terus kemudian ya ini fungsi dari tadi ya, yang tadi kita ini. Jadi fungsi dari cos-nya ya. Cos-nya min per M gitu ya. Kita coba lihat. Ya, min per M sum dari Y kali log A. Nah, log A ditambah dengan 1 min Y dikalikan log 1 min A. Ya. Saya nggak tahu perubahan ini Anda bisa ikuti nggak di situ atau gimana? Saya pindah ke slide, pindah ke notebook itu ke kedetek nggak atau gimana? Bisa Pak, bisa. Berubah Bisa Pak. ya, oke. Ya. Ya. Jadi sebenarnya apa yang kita sampaikan di sini itu apa yang kita bahas di depan. Tinggal di ini aja Bang ya. Dilihat aja. Ini kalau ini adalah gradien tadi ya. Ini dj per dw. Cuma kalau kita nulis dj per dw kan terlalu rumit ya. Makanya kita tulis dw aja. dw adalah seper m, kemudian dot itu perkalian matrik berarti ya. X ya. X dikalikan dengan A min Y transpose ya. A min Y transpose. Ini contoh yang ini yang contoh yang yang ini ya. Seper M dikalikan X dikalikan dengan A min Y transpose ya. Jadi kalau notasi di Python itu seperti ini. Jadi seper M dikalikan NP.
Nantinya dikalikan dot, ya. Dot itu perkalian matriks, ya. Berarti X dikalikan dengan A min Y pangkat plus. Kemudian turunan terhadap DJ per DW atau D cos ini per DB itu adalah 1/M dikalikan dengan sigma, ya, A min Y. Ya, A min Y, sigma. Ya. Sigma A I dikurang Y. Seperti itu. Kalau di sini didefinisikan A dikurang Y. Kemudian cosnya, ya, cosnya kita lakukan. Ya. Di sini kita akan dapatkan atau mengupgrade terkait dengan DW, ya, dan DB. Ya, di sini menceritakan terkait itu. Ini ya terkait dengan apa? Mengumpulkan ya nilai-nilai dari DW dan DB-nya ya. Jadi kita update terus kemudian kita masukkan ke konsep di definisi gradient descent ini ya. Seperti itu. Jadi kita di sini ada W, B, X, Y, iterasinya berapa dan learning rate-nya. Ya. Jadi cost pertama dari 0, kemudian Pak. Ya. Squeeze itu apa Pak ya? Nampi squeeze itu? Nampi squeeze itu untuk ini yang apa? Cost itu. Cost, fungsi cost jadi untuk apa? Mutlaknya ya, mutlak. Supaya nilainya positif. Oh, oke Pak, oke. Ya. Terus kemudian kita masuk ke gradient. Jadi sudah kita dapatkan DW dan DB-nya ya, DW dan DB-nya. Di sini kita coba ini apa namanya? Menghitung terkait dengan update parameter tadi. Ya. Jadi W itu W baru adalah W lama dikurangi dengan learning rate dikalikan dengan gradient dari DW-nya. Gradient DW-nya. Kemudian B-nya itu B dikurangi learning rate dikalikan dengan gradient DB-nya. Jadi kalau di depan tadi fungsinya yang ini, berarti larinya ke sini. Ya, ini update ini ya. Jadi W baru itu sama dengan W lama dikurangi dengan learning rate dikalikan dengan gradient W-nya ya. Gradient W-nya. Kemudian kalau biasnya itu bias yang baru adalah bias yang lama dikurangi dengan apa namanya? Bias yang lama dikurangi dengan learning rate dikalikan gradient tadi, DJ per DB. Seperti itu. Oke, terus kemudian fungsi prediksinya, ya, fungsi prediksinya juga dilakukan juga di sini untuk prediksinya kalau nilainya tadi ya, kalau 0,5 lebih besar dari 0,5 berarti 1, kalau misalkan di bawah itu, selain itu berarti 0, gitu ya. Prediksinya seperti itu. Kemudian kita masukkan terkait dengan modelnya seperti apa. Dari sini nanti akan kita coba prediksikan terkait dengan nilai dari training, akurasi trainingnya dan akurasi testingnya seperti apa. Nah, ini contoh, kalau misalkan kita masukkan fungsi cost-nya tadi, modelnya yaitu adalah kita masukkan training X-nya, training Y-nya, kemudian tes dari X-nya, tes dari Y-nya, kemudian iterasinya kita ambil 3.000 misalnya, 3.000, learning rate-nya itu adalah 5%. Berapa persen ya? 0,5%. Atau 0,5%. Sini kita bisa lihat terkait dengan nilai cost-nya ya. Sesudah iterasi ke 0 itu 0,81, kemudian begitu kita coba iterasikan 500 itu nilainya 0,3. Jadi harusnya semakin lama makin kecil. Kita harapkan fungsi cost itu ya. Fungsi cost itu semakin kecil. Di sini akan kita dapatkan bahwa training akurasinya itu adalah 99. Sudah cukup bagus sekali ya. 99 berarti hanya 0, berapa persen ya yang tidak meleset ya prediksinya. Untuk testingnya sekitar 72. Dan ini saya kira akan kalau kita running itu akan ini hasilnya akan berbeda-beda karena tadi kita pilih ada yang random, sistemnya random. Nilai dari W dan B-nya seingat saya di bagian atas. Ini ya nilai W-nya itu kita random. Oke, seperti itu. Ya nanti Anda coba mainkan lah kira-kira kalau apa namanya dimainkan iterasinya nanti hasilnya seperti apa gitu. Iterasinya misalkan dirubah jadi berapa misalnya 10.000 gitu kira-kira akan makin bagus kayaknya.
Bentar, akan makin lama atau enggak ya? Pastinya akan lama ya. Saya coba clearkan dulu. Bentar. Uh, 100% kurasinya ya. Untuk apa? Trainingnya ya. Tapi testingnya 70 dan saya kira nah biasanya kalau untuk mengambil seperti ini tuh kita lakukan sebut saja 10 kali ya, 10 kali pada apa 10 kali atau lebih dari 10 kali. Nah, habis itu kita masukkan rata-ratanya. Biasanya gitu ya. Jangan kemudian sekali ambil langsung kita simpulkan, tapi kalau bisa berkali-kali terus kemudian ini kalau misalkan kita running lagi ya saya kira akan berbeda lagi hasilnya. Misalkan contoh ya. Nah, oh masih sama ya. 100 sama 70. Kalau yang 3000 tadi, atau learning rate-nya kita mainkan juga boleh ya. Di sini kita coba, apa namanya, kadang-kadang kita juga perlu mencari learning rate yang optimal berapa gitu ya. Misalnya bisa diatur. Nah ini kan berubah ya. Tadi kan 72 ya, di data awal. Kalau yang ini untuk tesnya itu 70 jadinya ya. Seperti itu. Silakan kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ya itu apa namanya yang kita pelajari hari ini. Semoga makin nggak ngerti. Ahmad mau ditanyakan, Mas? Belum ada, Pak. Nanti kalau Anda melakukan itu sebisa mungkin bisa ini ya, apa namanya, bisa diatur-atur.